Oke, selamat datang kembali di BBS Podcast. Podcast. Oke, selamat datang kembali di BBS Podcast episode yang ketiga bersama gue Emanuela Solang. Bisa kalian panggil Emma, dan di sini gue bersama kakak-kakak dari Ilmu Politik. Boleh memperkenalkan nama dulu? Perkenalkan, nama gue Novel, gue dari Ilpol Angkatan 21. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Salma dari Angkatan 2021 Ilmu Politik. Oke, setelah ini kita bakal ngebahas banyak banget tentang politik, karena apapun topiknya, santai atau serius kita bincang sampai lurus gitu. Nah, pertanyaan pertama Kak, 1, 2, atau 3? Oh belum, langsung pertanyaan gitu ya? Enggak, kita mau bincang-bincang santai dulu. Nah, pertama tuh sebenarnya alasan kalian tuh masuk ilmu politik tuh apa sih? Yang bikin kalian, kayaknya gue milih ilmu politik aja deh. Mungkin boleh aku dulu jawab ya? Boleh. Jadi tuh kenapa alasan aku masuk ilmu politik tuh sebenarnya tuh udah dari kelas 10. Aku tuh udah kepengen tuh untuk kayak masuk jurusan apa ya gitu ya. Terus aku ngeliat kayak alumni SMA aku tuh datang ke SMA, terus dia pakai almet kan, terus kayak ngasih tahu nih kayak ayo masuk jurusan ilmu politik, terus dia juga ngasih tahu mata kuliah ilmu politik seperti apa. Sama tuh aku tuh mulai suka politik waktu nonton televisi yang mungkin debatnya 2019 ya, yang kita ngeliat debatnya capres cawapres. Jadi kayaknya aku lulus terus masuk politik deh gitu, haus banget bisa duduk di depan juga jadi anggota dewan gitu, atau aku entah nyalek atau menjadi partai politik. Itu sih yang bikin aku kenapa bisa tertarik masuk ke ilmu politik. Berarti berawal dari capres itu ya? Iya. Aku dulu pengen nyalek sebenarnya tuh. Oh iya. Lulus pengen nyalek gitu. Emang dari awal tujuannya emang nyalek ya? Nyalek gitu. Kalau dari Kak Novel sendiri? Kalau gue sih sebenarnya sih karena suka bisnis ya. Mungkin di awal mungkin nggak nyambung kalau masuk politik gitu kan. Cuman setelah gue pikir-pikir kan politik itu tuh nggak bisa lepas dari bisnis juga kan. Iya. Jadi bisnis politik bisnis juga kan. Bahkan di mata kuliah kita pun ada yang namanya politik bisnis juga gitu. Jadi ya gimana tuh gue tuh yang pahamin gimana tuh pengaruh kebijakan yang dibuat oleh petinggi-petinggi politik itu berpengaruh sangat terhadap kita dalam bangun bisnis juga sih gitu. Kebijakan pemerintah itu berpengaruh sama bisnis juga. Iya, bisa kita jalanin juga. Emang beda ya alasannya, satu pengen nyalek, satu karena bisnis. Kalau misalnya dari perspektif kalian sebagai anak Ilpol nih, kenapa sih banyak banget anak muda tuh sekarang pengen masuk Ilpol? Apa karena abis lulus pengen nyalek, atau sama kayak Kak Salma pengen nyalek atau pengen jadi dewan gitu? Mungkin begitu ya, kalau bisa lihat anak muda mungkin mikirnya kalau masuk politik, gedenya nyalek nih, gedenya jadi partai politik atau masuk DPR. Tapi menurut aku tuh anak muda kalau masuk politik itu bukan hanya tentang itu. Dia bisa mengasah critical thinking-nya, atau dia bisa mengasah problem solving-nya. Karena di ilmu politik sendiri itu kan kita selalu ngebahas kayak isu-isu ya, kasus segala macamnya. Dan itu tuh menurut aku tuh anak muda bisa tuh punya critical thinking yang tinggi dalam menganalisa isu-isu, biar kayak mereka tuh juga peka nih sama lingkungan sekitar mereka gitu. Sama di ilmu politik sendiri kita tuh kan belajar public speaking pasti kan, karena nggak mungkin nih anak politik nggak bisa ngomong gitu. Aneh banget kan kalau dia nggak bisa ngomong. Jadi kayak secara langsung public speaking kita tuh juga dilatih kalau masuk ilmu politik. Maka cocok nih anak muda kalau mau masuk ilmu politik. Siapa juga tahu gedenya mau nyalek, cocok juga masuk ilmu politik. Cocok banget ya masuk cocok politik. Banget emang. Kalau dari Kak Novel? Iya, benar, saya bakal sama. Mungkin ya banyak dari mereka tuh pengen masuk ke politik karena kan mengingatkan di negara kita kan negara politik banget kan. Jadi ya bagi kebanyakan orang tuh politik itu tuh hal yang menjanjikan banget gitu. Nggak apa-apa lah kita susah-susah di awal, tapi yang penting nanti kita senang-senang di kemudian gitu. Banyak yang berpikir kayak gitu sekarang anak muda. Susah-susah di awal, menikmati di kemudian hari. Iya, apalagi sekarang kita kan ini kan generasi yang bakal melanjutkan kepemimpinan di negara ini juga kan. Bener-bener sih. Tadi ngomong-ngomong tentang Kak Salma bilang tadi tuh anak Ilpol tuh belajar nganalisis dan segala macem ya. Dengan kalian jadi anak Ilpol tuh, kalau buat sekarang ya, itu mempermudah kalian untuk memilih calon presiden atau calon legislatif nggak sih? Atau malah bikin kalian lebih susah karena, gue udah tahu lagi selak-beluk politik, gue jadi lebih, nggak tahu lagi memilih mana atau gimana? Mungkin boleh Novel dulu nih. Sekarang tahun ini kan tahun kedua aku buat memilih presiden. Karena aku udah pernah sebelumnya tahun 2019. Kalau dulu sih aku milihnya karena yang penting kenal sama orangnya, pilih. Cuma kalau sekarang sejak masuk politik itu tuh aku lebih ke memperdalam kepada setiap pasal-pasal masing-masing sih, kayak ini tuh apa ya misinya, terus gimana latar belakang dia di pendidikan juga, terus juga bagaimana pengaruh orang-orang belakangnya juga, terus apa kepentingan mereka juga kan untuk nyalek itu juga. Jadi emang faktornya banyak banget. Mungkin kalau buat gua orang awam,
milih calon presiden kayak oh ya udah dia misalnya dia gemoy, dia jago ngomong, dia jago ini, oh dia aja jadi calon presiden. Tapi buat anak Ilpol banyak banget aspek yang perlu diperhatikan, kayak orang di belakangnya siapa, dia pendidikannya kayak gimana, gitu-gitu ya. Maksudnya udah tahu selak-beluk juga. Kalau Kak Salma gimana? Mungkin juga sama-sama Nopal. Jadi kayak makin kita baca ilmu politik tuh kita semakin kayak paham nih kita harus milih siapa, harus kayak siapa yang menurut kita tuh cocok untuk jadi pemimpin bagi kita. Karena kan di ilmu politik, jadi kita kan ada mata kuliahnya tuh, ada mata kuliah yang selagi kita memahami dan kita terapkan di dunia politik langsungnya kayak kita sekarang pemilu itu kita makin kayak oh tahu nih kedepannya sebenarnya pemimpin ini yang bagus karena kita udah belajar tentang teorinya, udah belajar tentang hukum-hukum politik juga gimana. Jadi kalau kita punya perspektif perbedaan gitu, pandangan gitu mengenai politik itu sendiri gitu. Jadi kayak menjadi ilmu politik tuh makin bikin kita tuh juga mudah untuk milih calon buat kita. Oke, jadi intinya dengan belajar ilmu politik bikin anak ilmu politik lebih mudah untuk menentukan calon presiden atau calon legislatif gitu ya? Iya. Oke. Tadi kan banyak banget hal-hal yang gue sebagai orang awam tuh gue nggak tahu ya. Mungkin kakak-kakak bisa bagiin hal-hal yang menarik tapi kita sebagai orang awam tuh nggak tahu. Kita tahu ya mungkin muncul ya di IG-nya Ubakli kampus yang 2 anak ilmu politik yang lolos di ISMA. Ya betul. Itu salah satu pencapaian tahun lalu dari ilmu politik yang dimana tuh ada 2 anak ilmu politik dari angkatan 2021 dan angkatan 2020 yang lolos di ISMA di UK sama di Italia kan. Nah, kalau itu keren banget. Ya untuk banyak banget emang anak politik yang bisa dia tuh lumayan berprestasi di bidangnya masing-masing, terutama mungkin lebih di bidangnya politik ya, karena menyangkut pautkan dengan jurusannya sendiri gitu. Jadi bisa kayak apa yang dia dapat bisa diterapin untuk kemudian hanya tuh mereka dapat penghargaan atau prestasi dari apa yang udah mereka dapat di ilmu politik itu sendiri. Oke. Kalau mungkin dari Kak Salma itu, kalau dari Kak Noval? Dari aku sih ya menarik itu kita bisa lebih itu sih belajar cara berdiplomasi yang baik. Terus bagaimana cara melobi orang juga gitu-gitu. Terus juga yang menarik tuh itu apa table manner itu kita gimana jadi cara makan yang benar sebagai diplomat gitu. Terus juga kita bisa lebih menganalisa sebuah kebijakan juga gimana kebijakan itu tuh berpengaruh terhadap masyarakat luas gitu, apakah buruk atau baik gitu. Kalau di Bakri itu yang dapat table manner ada 2 ya? Iya. Ilmu politik sama ilmu komunikasi. Iya. Kalau gue belajar tuh ilmu politik tuh cuman tentang bagaimana cara bersalaman, bagaimana cara duduk, makan yang baik, makan yang benar. Kalau misalnya ada ilmu politik itu mungkin ada pelajaran-pelajaran yang nyambung banget sama politik tuh. Ya kayak kita kan pasti kalau anak politik kalau mereka kerjanya di kedutaan nih, berarti nanti dia ketemu dengan kedutaan-kedutaan kan itu di mana cara kita ngomong, cara kita duduk, cara kita berdiplomasi dengan anak-anak ilmu politik yang di luar sana juga gitu kan. Mesti kayak ilmu politik ada perbedaannya lah, karena kita bakal bertemu sama yang mungkin penjabat-penjabat tinggi ilmu politik kan. Jadi kayak ada sesuatu peraturan atau menas yang selalu dilakuin sama ilmu politik. Karena nggak mungkin kita kalau ketemu pejabat-pejabat kaki kita angkat, kita makan kayak makan di warteg. Pasti banyak banget hal-hal yang ini tuh kita lakuin cuman sama petinggi-petinggi. Kalau misalnya di warteg ya angkat kaki aja gitu-gitu. Kan nggak mungkin nih lagi sama pejabat terus ngomongnya lu gimana, kan nggak mungkin. Itu bisa dikeluarin. Oke Kak, tadi kita udah santai-santai, kita mau pindah ke segmennya segmen bincang-bincang serius. Jadi gue matiin lampu dulu. Kita mau pindah ke sebelah. Oke, tunggu kita nyalain dulu lampunya. Di mana nih? Kayak beda tempat ya? Nah, kita ada di segmen bincang-bincang serius. Bisa kalian lihat di sini banyak banget poster tentang politik. Artinya kita bakal ngebahas serius tentang politik. Oke. Mungkin dari awal kita udah serius aja. Coba kalian, kalau nggak keberatan, tunjukin kalau kalian pilih siapa dengan 1 tanda. Mungkin dari Kak Salma dulu. Oke, celananya, ngerti. Kak Noval. Sama lagi. Itu udah janjian sebenarnya. Kalau host netral aja, nggak usah. Oke. Kita lanjut ya. Itu tadi gimmick doang guys. Kita lanjut. Nah, kalau di ilmu politik setahu gua tuh ada 2 konsentrasi ya. Iya. 2 konsentrasi. Jadi bingung gitu loh kalau ngelihat ada 2 konsentrasi di ilmu politik. Ada
public policy dan ada hubungan internasional. Sebenarnya apa sih yang membedakan dua hal tersebut? Nah, mungkin aku boleh jawab dulu nih. Boleh. Sebenarnya tuh sama aja untuk hubungan internasional atau kebijakan publik, karena tuh mereka tetap satu body ilmu politik, itu hanya membedakan gimana konsentrasinya mereka nanti waktu di mata kuliahnya gitu. Tapi tetap mata kuliah anak hubungan internasional itu bakal tetap dapat kebijakan publik. Nah, anak kebijakan publik juga bakal dapat mata kuliah hubungan internasional. Jadi kalau ditanya kamu kuliah jurusan apa, tetap jawabannya ilmu politik, karena nggak ada yang membedakan, itu hanya membedakan fokusnya di mana, karena ilmu politik sendiri itu masuk ke hubungan internasional itu masuk dalam ilmu politik dan kebijakan publik. Jadi mereka tuh satu kesatuan gitu. Oke. Kurang lebih sama lah ya. Ya, kurang lebih sama. Oke. Kalau Kak Novel mungkin ada perspektif lain? Nambahin aja sih. Jadi tuh mungkin kalau hubungan internasional itu lebih ke cakupannya tuh luas. Sebab kebijakan publik itu tuh dia tuh lebih ke menganalisa sebuah kebijakan. Baik di luar negeri atau kebijakan di luar negeri juga bisa gitu. Oke. Kita berpindah ke hal menarik selanjutnya, berbicara soal politik nih. Kebetulan tahun ini kan emang lagi rame-rame sama politik ya, tahun politik bisa dibilang. Seberapa penting sih keterlibatan anak muda di pemilu tahun 2024 ini? Karena bisa kita lihat semua calon itu pakai gimmick-gimmick anak muda. Itu kenapa ya sampai mereka, menurut kalian ya sebagai anak Ilpol, kenapa sampai mereka fokus banget ke anak muda? Oke, aku boleh jawab ya? Boleh. Mungkin kenapa banyak banget gimmick yang seolah-olah tuh mengajak anak muda untuk memilih gitu kan, karena ya emang sebagian besar setahu aku ya tahun ini tuh banyak anak muda yang udah mulai bisa memilih gitu. Jadi udah mulai nih anak-anak SMA yang kemarin belum bisa milih, kalau bisa milih, karena kan emang yang aku tahu itu 60% lebih itu pemilih itu anak muda, golongan anak muda, generasi kita lah, generasi Z gitu. Jadi ya banyak dari pemimpin-pemimpin itu caleg-caleg itu tuh yang mendorong anak muda untuk memilih mereka gitu. Kalau dari Kak Salma? Kayak mungkin kenapa anak muda, karena mungkin kalau anak muda itu lebih kalau dibuat di ilmu politik lebih menarik kali ya, karena mereka kan pasti punya banyak kayak ide gitu kan. Jadi kayak jadi calon-calon itu yang lihat anak muda kayak, nih kita harus manfaatin anak muda nih buat secara langsung tuh kampanyein punya mereka juga tuh, visi-visinya mereka gitu. Dan anak muda juga kan kita lihat emang banyak ya tahun ini, maksudnya yang bisa tahun ini dimana kayak anak-anak SMA juga tadi bisa milih gitu kan. Jadi kayak bisa dilihat kalau misalnya anak muda yang bisa terjun nih ke politik itu bisa secara langsung tuh mengangkat nama calonnya, mungkin kampanyenya. Jadi kayak kalau anak muda terlibat, jadi secara langsung bahwa kayak dia tuh bisa ngangkul sampai ke generasi bawah gitu. Karena kalau mungkin kalau anak muda tuh lebih kritis ya daripada mungkin yang udah dewasa gitu, dan anak muda lebih kayak cakupannya luas, biar kayak misalkan anak muda tuh FOMO-an, kayak bisa dipilih nih terus kayak ayo milih gue dong gitu, mungkin lebih mengajak gitu kalau anak muda tuh. Jadi ayo nih pilih anak muda diambil, jadi bisa mungkin miga calon tuh bisa anak muda itu mengajak teman-temannya untuk mendukung si calon ini gitu. Kayak marketing banget ya. Marketing pasti emang bener-bener sih 60% lebih itu anak muda yang milih. Jadi mungkin para capres tuh emang pakai teknik marketing buat ngegaya tuh anak muda biar mereka bisa menang. Tapi kalau dari gue pribadi Kak, gue ngeliat-liat tuh emang marketing buat anak mudanya tuh berlebihan bisa dibilang di sisi lain. Karena misalnya lagi debat nih, ada pakai jaket apa Naruto. Menurut kalian gimana? Itu berlebihan kah atau mungkin itu bagus, nggak kepikiran sama capres-capres atau cawapres yang lain? Itu ini sih lebih ke buat nge-branding aja, kayak wah anak muda banget nih gitu kan, kayak cocok nih sama pilihan buat gue nih, milih dia gitu sih mungkin pembagian. Tapi kalian setuju nggak kalau ada di komen-komen misalnya YouTube atau TikTok yang bilang, oh mungkin salah satu cawapres pakai gitu buat ngerangkul misalnya para pecinta Jepang gitu di Indonesia biar memilih dia. Kalian setuju nggak dengan itu? Saya setuju juga sih, itu bagian marketingnya mereka, karena memang bahkan ada satu calon yang dia tuh makul anak K-pop gitu. Jadi dia kayak punya satu komunitas yang kayak anak K-pop itu bangun untuk mendukung satu calon ini gitu. Secara langsung berarti memang kayak anak muda itu dibangun ya untuk dia tuh menggunakan branding kayak gitu, supaya kayak komunitas-komunitas yang lumayan cukup besar di Indonesia dan anak mudanya yang itu bisa kayak mendukung cawapres ini dan calon presiden ini gitu. Balik lagi dengan FOMO tadi, satu milih, semua komunitas milih. Jadi emang teknik marketingnya menurut kakak-kakak juga bagus ya? Kayak dari perspektif kalian nih, dari perspektif pribadi, kalian tuh mikir pemimpin yang baik tuh pemimpin yang kayak gimana sih? Yang jago mengolah kata, atau yang jago, nggak cuma omong-omong aja, atau yang tunduk loyal sama partainya mungkin? Mungkin kalian ada perspektif yang berbeda. Kayak kalau menurut aku ya, kalau calonnya
itu nggak hanya pintar ngolah kata doang. Maksudnya kayak kalau dia hanya pintar ngolah kata tapi kayak fakta atau nyata nggak ada kan sama aja gitu ya. Kayak maksudnya semua orang tuh pasti bisa ngomong kalau dia dilatih kan. Apalagi emang banyak orang itu bisa untuk kayak ngomong segala macamnya gitu. Terus kalau untuk yang tunduk sama partai kayaknya enggak juga ya. Maksudnya kayak kita kan masyarakat luas ya, masa satu presiden hanya fokus ke satu partai gitu. Terus gimana masyarakatnya? Kalau menurut aku tuh presiden yang bagus menurut aku itu yang pasti dia tuh benar-benar menjalankan visi misinya dia, terus program kerjanya seperti apa gitu. Jadi dia tuh gak hanya fokus pada satu, tapi dia memang mewujudkan apa yang udah dia omongin menjadi hal yang nyata gitu, yang menguntungkan bagi masyarakatnya juga. Jadi kayak untuk dia hanya pintar ngomong, buat apa kalau dia tuh nggak bisa merealisasikan apa yang udah dia buat sebelumnya, apa yang dia kampanyein kemarin. Berarti menurut Kak Salma, jago ngomong tuh sebenarnya nggak perlu, tapi kerja nyatanya gitu. Kalau Kak Noval gimana? Kurang lebih sama Kak Salma, cuman ya kalau aku sih lebih ke lihat track record di belakangnya sih. Karena banyak kan sekarang juga taps kita kan ini kan rata-rata ada yang mantan kerja di Menhan, terus juga ada yang gubernur gitu kan. Jadi kita lihat track record itu selama dia menjabat tuh bagaimana, apakah bagus atau tidak begitu. Jadi lebih ke gimana sih kerja dia tuh selama ini tuh gimana gitu sih. Oke. Kalau misalnya dia gubernur ini nih Jakarta, gimana sih kerja dia di Jakarta? Dia gubernur Jawa Tengah nih, gimana kerjanya di Jawa Tengah? Dia Menhan. Di pertahanan dia kayak gimana sih? Mungkin lebih ke kerja ke situnya ya. Track record itu gimana? Oke. Kan tadi dari perspektif pribadi. Sekarang tuh dari perspektif anak ilmu politik. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk ngubah satu kebijakan pemerintah, apa yang bakal kalian ubah dan kenapa alasannya? Boleh Noval dulu. Mungkin kan Noval dulu. Saya udah semangat banget, udah senyum. Kalau aku sih ini sih, aku juga suka otomotif kan. Jadi ada yang namanya tuh larangan dilarang impor mobil bekas dari luar negeri. Sebenarnya tuh aku pengen ubah itu karena apa ya? Karena di Indonesia tuh kurang berwarna gitu otomotifnya. Kebanyakan ya itu lagi mobil-mobil gitu loh. Jadi kurang bermain di situ. Jadi kalau kita dari Singapura, Malaysia, Thailand tuh udah banyak banget dia dunia otomotifnya ada. Karena tuh lebih mudah sistem peraturan di sana. Mungkin kalau aku ubah tuh aku pengen kita nggak masalah impor mobil bekas dari luar negeri, cuman bukan lewat perorangan, lewat perusahaan. Jadi ya dengan perusahaan sendiri, jadi ya itu juga bisa menyerap juga lapangan kerja baru gitu. Oke. Ini dari perspektif pribadi ya, emang Kak Noval suka otomotif. Emang berkaitan dengan bisnis juga ya Kak, jual-menjual. Emang tuh berkaitan banget. Kalau dari lagi-lagi bisnis. Kalau dari Kak Salma apa yang pengen diubah gitu? Kalau aku di pendidikan, kan yang kita tahu ya ini pendidikannya itu pakai zonasi gitu, yang pakai umur yang tua kan bisa masuk, nah yang muda-muda itu nggak bisa masuk kan. Tapi menurut aku tuh kalau misalnya emang pemerintah ingin menyamakan sekolah, kan bisa ada dulu kan ada sekolah unggulan dan tidak unggulan ya kan, kalau di DKI seperti itu menurut aku tuh kayak kurang masuk akal aja. Maksudnya kalau memang sekolahnya ingin disamatakan itu bukan karena sekolahnya itu unggul atau gimana atau nggak unggul, tapi lebih ke sistemnya gitu loh. Kalau misalnya memang sekolah unggul punya sistem yang lebih baik, berarti yang sekolah tidak unggul harusnya bisa menyamatakan juga ke sistem yang sekolah unggul ini. Dan menurut aku kalau untuk sistem pengajarannya harusnya tuh pemerintah tuh udah siapin nih untuk menyamatakan gimana sekolah unggul dan tidak unggul ini punya sistem yang sama gitu. Jadi nggak ada nih namanya sistem zonasi yang menurut aku tuh sistem ini tuh emang menguntungkan beberapa pihak tapi juga merugikan beberapa pihak gitu. Apalagi kayak kasian banget nih kayak anak ada yang mau masuk SMA atau SMP tapi dia umurnya nggak cukup, masa dia gap year dulu sih kan nggak mungkin kasian kan. Jadi kayak menurut aku tuh untuk zonasi terus yang umurnya tua itu kayaknya sistemnya yang diubah, tapi bukannya sistem zonasi tapi lebih ke sistem sekolah atau ke sistem pengajarannya dari pemerintah ke guru yang ada di sekolah itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau menurut Kak Salma yang perlu diubah tuh sistem zonasi sama sistem umur ya. Biar orang-orang juga yang mungkin umurnya muda bisa merasakan hal yang sama mungkin sama orang yang umurnya lebih tua. Dan yang diperbaiki itu sistemnya malah, bukan zonasi atau segala macam. Oke. Nah, Kak, kan sebelumnya tuh di episode 1 kita udah ngebahas tentang daftar volunteer, daftar organisasi dan gak keterima. Mereka udah kasih tanggapan mereka. Nah, kalau misalnya ilmu politik nih, daftar organisasi atau volunteer di himpunan tapi nggak keterima mulu nih, gimana tanggapan dari kakak berdua? Karena kebetulan kan kakak berdua dari himpunan juga ya? Kalau menurut aku ya, itu lebih mungkin pribadinya dia gitu ya, kayak mungkin lebih belajar lagi aja dari pengalaman, karena mungkin apa yang dia lakukan itu kurang maksimal juga.
Jadi dia tuh kadang ada orang yang daftar himpunan atau volunteer itu cuma FOMO, tapi dia tidak menyiapkan secara maksimal gitu. Jadi kayak dia tuh mikirnya ya udah kita ikut-ikutan temen aja, toh kita juga bakal diterima juga kok. Dia pasti orang mikir kayak gitu, karena kita kan juga mungkin di volunteer atau himpunan mikirnya kayak masih kekurangan anggota atau masih mencari anggota dan pasti bakal diterima gitu. Jadi kayak dia tuh kurang menyiapkan secara maksimal apa yang harus dia siapin atau dia daftar himpunan atau volunteer gitu. Menurut ya menurut aku tuh lebih kayak dirinya itu lebih dipersiapin aja, jangan kayak kalau emang gak niat untuk daftar volunteer atau himpunan tuh gak usah kayak FOMO ikutan temen. Jadi kayak benar-benar sesuai lagi dengan kemampuannya. Tuh kalau nggak keterima masih banyak peluang, karena kita di himpunan pun dan ada volunteer pun kita bakal buka banyak peluang untuk anak-anak bisa masuk ke himpunan atau masuk ke bagian volunteer gitu. Oke. Kalau dari Novel gimana? Kalau dari aku sih mungkin ini ya lebih buat portofolio aja. Jadi kan kebanyakan kan juga yang daftar-daftar organisasi gitu kan masih minim pengalaman juga. Jadi mungkin kalau emang mereka tuh emang dari dasarnya belum pernah berorganisasi, ya mungkin ya bikin portofolio dari luar tuh kayak mereka mungkin kerja atau nggak jadi volunteer, itu kan bisa kan. Jadi mempermudah mereka juga untuk masuk ke himpunan karena mereka udah ada jejaknya juga, nih orang bisa kayak gini nih, berarti bolehlah kita masukin gitu. Jadi lebih ke buat portofolio aja sih. Oke, menurut Kak Novel dari portofolio ya, pengalaman gitu. Kalau dari gue sendiri, gue tuh punya perspektif lain tentang itu. Mungkin kalian bisa bilang setuju atau nggak setuju tentang kalau keterima di kepanitiaan atau di organisasi itu, image itu perlu. Itu kalau menurut gue. Misalnya, portofolionya bagus, CV-nya bagus, banyak banget. Tapi image di luar kita nggak dengar kalau dia tuh begini, begitu. Oh dia kerjanya nggak becus dan lain-lain. Yang akhirnya bikin, misalnya gue sebagai orang yang interview, walaupun bagus CV-nya, portofolionya, tetap aja omongan di luar dia orang nggak benar dan segala macam. Bisa jadi itu mempengaruhi penilaian gue terhadap dia gitu. Setuju gak kalian? Setuju sih, karena etika nomor 1. Benar. Brandingnya dia jelek ya, kayak image-nya itu dalam attitude-nya dia di luar, dan itu membuat kita kayak percuma punya prestasi bagus tapi attitude-nya nggak bagus gitu. Kayak nanti jomplang juga, apalagi kalau misalnya dia masuk terus kayak dibilang kayak di luar kayak janganlah dia tuh kan kerja nggak becus, dia benar pas dimasukin volunteer dia nggak kerja kan, jadi kayak makin bikin kayak ini mah emang image-nya dari awal sebenarnya udah nggak bagus gitu. Ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen daftar volunteer, yang pengen daftar organisasi, mungkin bukan cuman CV atau portofolio yang diperbaiki, tapi attitude juga, gimana orang-orang melihat kalian, wibawa kalian di depan orang tuh kayak gimana, biar kalian keterima juga, gitu ya. Betul. Mantap. Nah, pesan untuk mereka yang berminat milih program studi ilmu politik, guys. Buat yang terakhir, karena kan sekarang anak-anak muda, anak-anak kelas 12 itu mungkin sekarang karena tahun politik mereka pengen masuk politik aja sama kayak Kak Salma gitu. Tahun 2019 sama 2024. Mungkin kejadian hal yang sama. Mungkin pesan-pesan yang bisa kalian kasih ke mereka apa? Dari aku dulu ya. Okay. Ya kalau kalian udah tahu tujuan kalian apa masuk politik, jangan ragu, jangan bimbang, itu aja sih. Oke. Singkat, padat, dan jelas. Keren, thank you Kak. Kalau aku pesan untuk anak yang masuk politik, pokoknya kalau udah masuk politik nikmatin aja prosesnya, karena baik buruknya di politik kalian udah tahu sendiri, dan kalau masuk politik selesain sampai akhir, jangan menyesal nanti di tengah jalan. Oke, intinya nikmati prosesnya dan ya kelarin lah, jangan sampai di tengah-tengah jalan gitu guys. Sampai sini aja podcast kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Terima kasih buat Kak Salma dan Kak Novel udah menyempatkan diri untuk hadir di podcast episode 3 kali ini. Kita tunggu episode selanjutnya, karena apapun topiknya, santai atau serius kita bincang sampai lurus. Dadah!